memberikan waktu dia sampai panggilan 3 kali. Tapi kalau seandainya sampai hampir 3 kali tidak hadir juga, ya apalagi ya ditambah kita kasih batas kalau sampai terpidana ini mengajukan PK dan ternyata PK-nya itu ditolak hanya karena CCTV dan handphone tidak bisa dibuka. Nah, saya juga mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama memberikan masukan kepada Pak Presiden. Kita minta copot Kapolrinya. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi masyarakat. Nah, tidak bisa memberikan keamanan gitu. Jadi memang saya setuju, tapi cuma kita kasih kesempatan dulu karena memang menurut hukum memang dikasih waktu untuk bisa hadir minggu depan atau satu minggu lagi nggak apa. Tapi sekali lagi ya, kalau seandainya memang benar-benar pada akhirnya ya kita merasa tidak aman, kita merasa tidak diayomi, tidak dilindungi, tidak dilayani, dan beliau tidak bisa membersihkan kepolisian ini secara benar-benar bersih ya dari orang-orang yang bisa menganiaya, ya bisa zalim sama orang, bisa berbuat yang tidak baik. Ya kita berharap ya kan masih banyak, kita masih ada, bukan masih banyak ya. Saya kadang-kadang kurang setuju kalau dikatakan masih banyak polisi yang baik, saya kurang setuju. Tapi kalau masih ada, saya setuju. Jadi masih ada polisi yang baik, ya. Tapi kalau masih banyak, saya kurang setuju dengan kalimat seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau seandainya Pak Kapolrinya tidak bisa memberikan kita kenyamanan, ya kita cari polisi yang bisa memberikan kita kenyamanan, perlindungan, pelayanan. Ya kita bersama-sama berdoa aja. Iya. Sama-sama berdoa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Herwanto yang sudah mengajukan gugatan ke Kapolri tapi Kapolrinya tidak datang. Ya. Dan salam juga untuk equality before the law-nya. Semua di mata hukum itu sama. Ya. Nah, terutama sekarang negara ini sudah saking tidak percayanya pada pokok di kepolisian, peradilan, kehakiman, dan jaksa. Sudah hukum lah. Apa yang kita gaung-gaungkan selama ini tidak didengar oleh Kapolri sendiri. Kapolri sendiri tidak didengar. Siapa lagi yang kita harus percaya, harus kita menggaungkan kebenaran keadilan ini? Cuman hanya kebenaran ini mutlak Allah yang tahu. Yang saya posisikan hari ini adalah dari press release-nya antara Rudiana dan Hotman Paris, akhirnya terkuak Bang CCTV itu Bang. Tidak ada indikasinya mengarah tidak ada mengarah untuk pengejaran, tidak ada. Dari bahasanya Rudiana sendiri itu, karena melihatnya hanya sepotong katanya. Nah, yang adalah kebenaran bukan dunia. Dan yang saya lucu lagi Bang, selama ini yang digaung-gaungkan AF sebagai dalang di balik aktor ini semua, tiba-tiba yang saya bingung dari pertanyaan dari kuasa hukumnya, tiba-tiba seorang klien saya menelpon saya, seorang AF bisa tahu nomor telepon dari si Fitra Ramadhani itu dari mana coba? Melalui kuasa hukumnya. Ya. Kan aneh nggak pakai logika. Emang AF seorang apa sih bisa tahu nomor teleponnya Fitra Ramadhani? Kalau nggak ada ikatannya sama Rudiana, pikir pakai logika itu. Seorang AF bisa menelpon Fitra Ramadhani, seorang sekelas pengacara yang notabene dibilang lah elit lah. Karena di belakangnya ada Elsa Sharif. Benar kan? Tapi yang nggak habis pikir juga, kenapa kita masyarakat ini mau dibodohi, dipertontonkan oleh orang-orang seperti itu Bang? Secara patut dan logika aja sudah ada terang benderang, kasus ini udah semakin terang nih Bang. Dari kasus ini pengacara itu aliran dananya, pembayarannya lewat mana ya? Itu kena gratifikasi itu Bang. Kena gratifikasi kalau mau dihusut itu. Kata Tal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing, gila nggak?
Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, terima Dia kasih mengatakan banyak, Pak. bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya. Untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya itu ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan, siapa gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, Menyala. tangis darah saya ini. Banyak support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak. Saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana, fighter mau saya matiin di situ katanya. Saya punya dokumennya ya. Terus teman-teman yang hari ini ngobrol dengan saya, karena saya kemarin kan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Siap, Kang siap. Deddy itu sebelum dia di persidangan saya bertemu dengan beliau ya, dan saya bercengkrama dengan beliau. Beliau sangat mencintai netizen. Kita ayo sama-sama berjuang bersama kawan-kawan. Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa beliau itu pansos dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan Erdelo emang kenal sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Kang Deddy Mulyadi sidang, saya berjam-jam ngobrol dengan beliau. Nih, biar dia nggak sama netizen ya. Ini saya dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Saya percepat ya. Dan akrab saya dengan beliau bukan akrab, sampai ngomong pun saya udah seperti kawan dan sahabat ini. Masya Allah. Siap Bang Adila. Masya Allah. Banyak sekali support dari netizen buat Marli Bang. 1,2 yang menonton semua mensupport Bang Adila. Ya, Mungkin ada pertanyaan ini dari Bang Gol ya. Tadi sempat Bang Gol juga tidak bisa menghadiri ya karena terlalu cepat tadi itu. Jadi tadi itu kesimpulannya seperti apa sih, dan untuk kedepannya seperti apa sih untuk menunggu hasil PK Sakatatal ini? Jadi kesimpulannya proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum, tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal 1 rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal 1 orang aja, AF dalam saksi ini. Waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Sakatatal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada. Ya, mana ada samurainya? Coba bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja dia berbohong.